Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin yang saya cintai dan yang saya hormati, Bapak Kiai setempat dan Bapak-bapak sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah melimpahkan karunia, kesehatan beserta rezekinya yang tak tertunggal sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini. Lantunan salawat berserta salam abadi tak lupa kita curahkan kepada Nabi yang paling besar, Rasul yang paling mulia, yang paling baik perbuatannya dan yang paling manis ucapannya, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tausiah yang ditugaskan oleh pimpinan Pondok Pesantren Lembah Arafah dengan durasi insyaallah 15 menit yang bertemakan dengan Islam. Hadirin rahimakumullah, apakah yang disebut dengan agama Islam? Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang artinya selamat, yang berarti apabila kalian menganut atau memeluk agama Islam, maka kalian akan menjumpai 3 perkara, yaitu keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Agama Islam merupakan agama yang paling sempurna, karena agama Islam adalah segala sesuatu yang berdasarkan melalui 2 sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran merupakan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan jalan mutawatir, yaitu melalui 2 tempat, Mekah dan Madinah. Sedangkan hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan, ucapan maupun persetujuan Nabi. Agama Islam merupakan agama yang paling sempurna, karena segala kehidupan di dunia ini itu diatur oleh agama Islam, dari perkara-perkara sederhana hingga ke perkara-perkara atau permasalahan besar. Bagaimana Islam menangani seluruh kehidupan di dunia ini, yaitu dengan 5 kalimat pilar dasar agama Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itai zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait." Yang artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan pergi berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, maka saya dapat perjelaskan satu-satu. Yang pertama, perkara tentang mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat yang berlafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Makna dari 2 kalimat syahadat tersebut ialah, makna yang pertama, percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa adanya Allah dengan tanda-tanda kebesarannya. Makna yang kedua ialah percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sekaligus penutup bagi para nabi dan rasul. Yang kedua, perkara tentang mendirikan salat. Mendirikan salat merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim wal muslimat di dunia ini, karena salatlah tiangnya agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-salatu imaduddin," salat merupakan tiangnya agama. Dari hadis tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa pentingnya melaksanakan salat, karena salatlah tiangnya agama. Yang artinya, apabila kalian melaksanakan salat, maka kalian mendirikan agama tersebut. Dan apabila kalian meninggalkan salat, maka kalian merobohkan agama tersebut. Salat tidak hanya tiang agama, melainkan
tiang segala amalan-amalan soleh yang kita perbuat. Yang artinya apabila kalian merobohkan salat, maka robohlah semua amalan-amalan yang kalian perbuat selama di dunia. Dan apabila kalian melaksanakan salat, maka akan terus kokoh amalan-amalan yang kalian perbuat. Perkara ketiga yaitu menunaikan zakat. Menunaikan zakat ialah menyandarkan sebagian harta yang kita miliki, baik itu emas, beras ataupun lain sebagainya, kepada orang-orang tertentu. Menunaikan zakat dilaksanakan pada bulan puasa Ramadan, pada awal dan akhir. Yang keempat, perkara tentang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, berpuasalah kalian karena atas sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat tersebut, maka saya dapat menyimpulkan bahwa pentingnya melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan, karena itu diwajibkan bagi seluruh umat muslim di dunia ini. Perkara yang kelima yaitu melaksanakan pergi berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Melaksanakan pergi berhaji ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih pergi ke Mekah ataupun Madinah. Itu diwajibkan oleh Allah satu kali dalam seumur hidup. Hadirin rahimakumullah, agama Islam tidak hanya dibangun di atas 5 perkara, melainkan ada juga hal-hal yang harus kita imani. Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir bil qadri khairihi wa syarrihi." Yang artinya, iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, maka saya dapat menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu perkara tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya percaya dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, dan seyakin-yakinnya bahwa adanya Allah dengan tanda-tanda kebesarannya. Yang kedua, perkara tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya kita percaya dan seyakin-yakinnya dengan hati bahwa adanya malaikat, makhluk yang ditugaskan oleh Allah dengan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab-kitabnya artinya kita percaya dan mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan di dunia ini. Yang keempat, perkara tentang beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah artinya kita percaya dengan hati bahwa adanya Rasulullah, manusia pilihan Allah yang diutus untuk membenarkan akhlak-akhlak manusia di muka bumi ini. Yang keenam, perkara tentang beriman kepada takdir Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Artinya kita percaya dan beriman dengan takdir yang Allah berikan, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Hadirin rahimakumullah, bagaimana Islam dapat mengetahui secara keseluruhan kehidupan di dunia ini, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat di dunia ini. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat menyimpulkan bahwa pentingnya menuntut ilmu, baik itu dengan ilmu agama maupun ilmu bangsa, agama, dan negara. Menuntut ilmu tidak hanya cukup diam-diam saja. Menuntut ilmu dapat kemana saja, baik itu menuntut ilmu dalam pendidikan maupun dalam apapun. Mengapa diwajibkan menuntut ilmu? Karena dengan ilmu lah manusia dapat
mendapatkan keberkahan hidupnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.